Shalom, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita bersyukur minggu ini Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, memberkati kita, melindungi kita. Apapun yang kita alami, kita tetap mengucap syukur. Amin. Yes. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, 4. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada kala, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau yang semua berjaya, seluruh semesta sujud. Yes. Menyembah. Hey. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Hey. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita yang hebat. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau batu karang yang teguh buat hidup kami, Engkaulah pondasi kehidupan kami. Haleluya. Yeay. Lebih sangat banget, saudara-saudara. Kau batu karang yang teguh. Amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya.
kami Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Yesus batu penjuru. Amin. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Dia bangkit dan dia hidup. Selamat yang bangkit dan hidup. Lebih keras, haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat, Dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Hai, bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh. Tepuk tangan di atas kepala yo. Come on. agung dan perkasa, Siapa? megah dan Yes. berjaya. Katakan Yesus Tuhan, lebih keras. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Agung dan perkasa, megah dan berjaya. siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Hai, bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah tempat perlindungan kami. Kaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Oh, Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, iya Tuhan. dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh
keselamatanku. Berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kau kemenangan kami Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam terang tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari jemaat Tuhan, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah
Ada beberapa pokok doa yang masuk ke gereja ICC. Kita mau sama-sama dukung dalam doa, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat tahun 2026 ini Tuhan. Kami percaya akan setiap penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup setiap jemaat di ICC ini Tuhan. Kami mau berdoa supaya di tahun 2026 ini setiap jemaat ICC boleh bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang Engkau pilih untuk bersama-sama berjalan dengan kami Tuhan. Baik dalam pekerjaan, relasi, hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan keluarga, dalam pelayanan juga Tuhan. Temukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Biar sungguh kami boleh berjalan sesuai dengan arahan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat pertumbuhan iman setiap jemaat di ICC. Juga kedewasaan rohani Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat ICC boleh bertumbuh dengan sehat. Boleh bertumbuh dengan dewasa di dalam Engkau Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Bisa bila orang-orang boleh melihat bahwa Engkau hidup dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan. Berikan hikmat buat setiap jemaat di ICC ini Tuhan dalam menjalani tahun 2026 Tuhan. Engkau berkata barang siapa kekurangan hikmat hendaklah minta hikmat. Dan kami percaya Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau yang akan memberikan hikmat buat setiap kami Tuhan. Engkau akan memberikan tuntunan, hikmat yang dari Allah bukan dari dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Semua yang percaya katakan, amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, dunia tak bisa memisahkan kami daripada Engkau Tuhan. Kami tergantung sepenuhnya kepada Engkau. Engkau yang menjadi kekuatan dan harapan hidup kami satu-satunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, di mana Engkau boleh menjamah setiap hati dan pikiran kami yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hidup kita telah ditebus dengan darah Yesus yang tak ternilai. Itu sebabnya adalah layak untuk kita memberi hidup kita bagi Tuhan.
Saya Shirley Gracia menyambut saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang. Kami senang saudara ada di tengah-tengah kami. Dan usai ibadah ini saudara bisa ke meja informasi untuk mendapatkan special gift dari ICC untuk saudara. Dan kami tunggu kehadirannya minggu depan di tempat ini. Sekaligus kami mau menginformasikan bahwa tahun 2026 ini ICC masuk ke visi Grow, ya, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Di ICC juga ada komunitas kecil atau komsel yang disebut Connect Group, yang sebelumnya dinamakan iClick, ya. Untuk saudara yang belum tergabung dalam Connect Group, bisa mendaftarkan diri di meja informasi juga. Usai ibadah ini bisa mendaftarkan, ya, bisa turun ke satu lantai di bawah, kemudian belok kiri ada meja informasi. Dan untuk itu kami tunggu untuk saudara bisa mendaftar Connect Group. Baik, informasi yang pertama, kegiatan untuk oma opa atau bapak ibu yang berusia 60 tahun ke atas, ada ibadah senior yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari mulai pukul 10 siang di tempat ini di IPC Hall. Firman Tuhan akan disampaikan oleh gembala kita Pastor Chandra Sunjaya, dan musik akan dilayani oleh Bandung Gospel Country, dan juga ada Bapak Hari Pocang. Beliau adalah legendaris pemain harmonika Indonesia, akan hadir melayani Bapak Ibu senior, ya. Oke. Dari Oma Opa, informasi berikutnya untuk ladies. Saya pengen dengar suara ladies. Hai. Oke ladies, ada informasi kegiatan WOW di mengawali tahun 2026 ini. WOW rindu untuk para ladies memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Bersama Giani Mesah, worship leader dari JPCC. Reignite Your Spirit pada hari Jumat 23 Januari mulai jam 6 sore di IPC Hall. Ladies bisa mendaftarkan diri di aplikasi My ICC Church. Yang belum download silahkan download aplikasi My ICC Church supaya saudara bisa terhubung dengan semua kegiatan atau mendapatkan update informasi kegiatan ICC di sana, dan juga bisa mendaftar nih seperti ini, ya, di aplikasi My ICC Church, atau bisa juga menghubungi hotline ICC. Oke, untuk minggu depan tanggal 18 Januari saudara diundang untuk kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur awal tahun. Nah, ini ada amplop biru, jadi kalau di kursi saudara ada amplop biru. Persembahan syukur awal tahun bisa dibawa pulang, untuk minggu depan bisa dibawa kembali, dan saudara bisa berdoa dulu bersama dengan keluarga di rumah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Minggu depan dibawa dan kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur awal tahun di amplop biru ini, ya. Kemudian bagi saudara yang mungkin belum ada amplopnya bisa minta juga di meja informasi. Dan informasi yang terakhir, bagi saudara yang memberikan persembahan, amplopnya yang ini. Yang memberikan persembahan ada juga amplop persembahan di belakang kursi saudara. Saudara selain bisa memberikannya lewat amplop ini, dimasukkan di kotak persembahan, atau bisa juga melalui kris, melalui e-banking, melalui m-banking, atau juga transfer ke nomor rekening yang ada di belakang kursi saudara atau di depan kursi saudara, ya. Kemudian juga bisa melalui aplikasi. Nah, di aplikasi My ICC Church caranya gampang banget. Bisa ke bagian bawah aplikasi, di situ saudara bisa pilih giving, lalu tap give. Selesai. Dan selesai juga informasi yang bisa saya berikan untuk pagi atau siang hari ini. Untuk selanjutnya saya akan memanggil Pastor Andrew untuk bisa berdoa persembahan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Kak Shirley. Baik saudara semangat semua untuk memberi. Haleluya. Sebelum saudara memberi, sambil menyiapkan ways to give yang tadi sudah disampaikan sama host begitu banyak, saya akan bacakan satu ayat atau dua ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga Tuhan
yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari apa yang Paulus katakan di ayat ini. Di dalam New Living Translation dikatakan begini, for God is the one who provide seed for the farmer and the bread to eat. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang kita miliki, amin. Dan Tuhan memberikan benih-benih yang kita miliki untuk bisa ditaburkan. Dan percayalah ketika kita punya benih itu, maka Tuhan memberikan kita kuasa untuk bisa memutuskan apakah untuk kita tabur atau untuk kita pakai sebagai roti bagi kebutuhan kita. Amin. Dan di kalimat berikutnya, in the same way Tuhan will provide and increase your resources. Katakan bersama saya, resources. Jadi di terjemahan ini bukan hanya bicara soal seed lagi, tetapi lebih kepada kapasitas. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Bahkan dikatakan and then produce a great harvest. Tuaian, katakan bersama saya, harvest. Percayalah bahwa Tuhan yang punyanya benih memberikan kita kesempatan untuk menabur. Tetapi Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan, akan melipat gandakannya di dalam kehidupan kita. Bahkan lewat kemurahan hati kita akan ada banyak sekali jiwa-jiwa yang dimenangkan. Pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan lewat apa yang kita tabur. Di ayat berikutnya boleh yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Kita percaya bahwa setiap apa yang kita tabur akan Tuhan lipat gandakan dan semakin banyak orang yang diberkati. Amin. Saudara siap memberi? Mari kita memberi dan kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan kami boleh memberikan persembahan keuangan kami. Kami percaya apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami ini menjadi taburan buat kami. Bukan hanya roti saja. Dan kami percaya Engkau yang empunya segalanya akan melipat gandakannya. Dan kami bisa merasakan tuaian yang begitu besar. Kami bisa melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada banyak kesembuhan, kelepasan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya sebentar akan panggilkan beberapa nama. Ini luar biasa. Ada musim yang baru bagi beberapa nama yang akan kita doakan bersama. Mereka adalah pelayan-pelayan baru, mereka akan memimpin Connect Group tadi dikatakan ya. Mereka sebagai Connect Group baru dan kita akan sama-sama support mereka masuk dalam mereka akan menabur lebih banyak lagi dalam pekerjaan Tuhan. Saya akan panggilkan, boleh ditampilkan nama-namanya. Ada Ana, ada Ibu Lili Lydia, Ibu Arabella Kasim, Ibu Vela, dan Ibu Astina. Dan satu lagi ada departemen baru yang hadir sekarang, sudah ada Departemen Visual Design yang akan dipimpin oleh Ibu Sofia Halim. Kita sama-sama tepuk tangan dan kasih semangat buat mereka. Dan tidak lama saya undang Pastor Chandra untuk mendoakan mereka. Silakan. Yuk kita arahkan tangan kita sama mereka ya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap para hamba-hambamu yang Tuhan sudah pilih. Firman-Mu katakan bukan kami yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan yang pilih kami. Kami yang melepaskan berkat Tuhan, urapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu. Urapi mereka sehingga dengan kemampuan Kristus mereka sanggup dan dimampukan untuk menjangkau banyak sekali jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Berikan kreativitas, berikan hikmat, berikan kuasa. Kasih-Mu mengalir lewat kehidupan mereka sehingga apa yang mereka lakukan selalu berhasil dan mendatangkan berkat, menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, apa yang Kau kerjakan, Kau mulai, Engkau akan meneruskan lewat kehidupan setiap hamba-hamba-Mu ini. In the name of Jesus. Amin. Selamat ya. Haleluya. Apa kabar?
Baik-baik semua, katakan sebelahnya Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Ini Vicky biasanya olahraganya angkat besi. Kalau angkat ini terlalu enteng ya Ki. Ya. Wah, bisa berapa kilo tuh dia? 50 kilo kan ya? Well, apa kabar semua sekali lagi? Baik-baik, yuk kita berdoa. Bapak terima kasih, ucap syukur untuk pagi menjelang siang. Aku berdoa supaya kasih kuasa Kristus dinyatakan lewat firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan hidup. Ketika jatuh di tanah hati yang baik, tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Berdoa di tempat ini, setiap kami yang mendengarkannya akan ada yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Yang berdoa, materaikan ini in the name of Jesus. Percaya, semangat, sukacita. Katakan amin. Nah saudara, ya shalom, selamat datang kembali. Kalau yang baru pulang dari liburan, ya saudara fresh liburannya atau memang belum puas, mau tambah panjang liburannya? Well, welcome home. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang mungkin baru kembali dari luar negeri, dari luar kota. Dan ini adalah ibadah pertama kali saudara. Saya ucapkan selamat tahun baru. Dan kalau kita ada yang di antara saudara ada yang miss khotbahnya minggu lalu, masih ada. Tema tahun kita, tahun baru ini 2026 adalah grow. Yuk katakan dengan saya grow. Bertumbuh. Ya, Tuhan mau kita bertumbuh dalam segala kasih karunia-Nya dan pengenalan akan Tuhan. Jadi di tempat di tahun ini khususnya setiap ibadah kita akan belajar tentang mengenal siapa Tuhan dan akan banyak hal-hal yang mungkin berubah dalam cara kita berpikir tentang Tuhan. Mindset yang dulu apa, sekarang yang baru seperti apa. Sehingga kehidupan saudara sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan berbuah. Baik dalam pekerjaanmu, di dalam keluarga, di dalam hubungan saudara satu dengan yang lain. Dan dalam pelayanan kita menuntaskan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. So this is an exciting year. Katakan sekali lagi grow. Katakan sebelahnya let's grow together. Ya, mari kita bertumbuh bersama-sama, menjangkau jiwa-jiwa dan memuridkan banyak orang dan bertumbuh dalam panggilan Tuhan. Nah saudara, kali ini saya beri judul adalah Unshakable. Yuk katakan dengan saya apa? Unshakable. Unshakable, tidak tergoncangkan. Mau gak jadi orang Kristen yang tidak tergoncangkan? Asik gak ya? Luar biasa ya. Gak tergoncang oleh keadaan dan lain sebagainya. Nah, siapa di sini yang sudah menikah? Angkat tangannya yang sudah menikah. Jangan rendah, tinggi-tinggi. Oke, lihat kiri kanannya. Oke, yang sudah menikah. Yang belum menikah. Satu hari saudara mau menikah, angkat tangannya. Kiri kanannya, lihat. Ladang sudah menguning. Siap untuk itu. Nah saudara, salah satu kami sudah menikah tahun ini keberapa, Vin? 27 tahun ya. 27 tahun kami menikah. Salah satu kebiasaan yang saya punya dengan istri saya adalah kita sering berbincang-bincang tentang masing-masing punya kelebihan maupun kekurangan. Saya punya catatan banyak tentang istri saya. Bahkan sampai hari ini kehidupan pernikahan kami selalu penuh dengan hal-hal yang baru. Hal-hal kecil aja, misalnya jogging pagi-pagi, jalan pagi. Saya baru temukan bahwa ternyata istri saya sukanya larinya jalannya di track. Kalau saya jalannya di jalanan aja oke gitu. Ya, hal-hal seperti itu menjadi perbincangan. Misalnya setiap kali dia berkata apa gitu. Saya perhatikan kamu kalau keadaannya gini selalu ngomongnya ini loh. Lalu saya catat. Lalu kita ngobrolin tentang hal itu. Jadi seru saudara menikah untuk bisa saling terus mengenal satu dengan yang lain. Dan salah satu yang saya kenal
istri saya adalah dia suka tanaman. Kalau saudara lihat di posting di profilnya dia, dulu saya nggak ngerti ini, tetapi saya perhatikan kalau pergi ke hotel gitu ya, kita lagi trip, dia selalu foto kalau ada tanaman yang bagus dia foto, tag gitu ya. Terus ada di tanah perjanjian di Israel waktu itu pergi lihat ada tanaman yang bagus, yang unik gitu di foto, tag. Ya kemarin kami kunjungan ke rumah orang, ada tanaman-tanaman yang bagus, tiba-tiba excitementnya beda. Ya, ada kegairahan untuk bicara itu ya. Dan saya bilang, wah kayaknya kamu perlu punya kebun apa di rumah ya. Well, we are working on it. Ya, ini siapa tahu ini adalah talenta yang tersembunyi. Ya, mungkin di ICC nanti punya tanaman-tanaman yang indah, ya, lavender dan lain-lain. Well, dan di rumah kami, saudara, kami punya taman yang nggak terlalu besar. Saya perhatikan dulu pada waktu masuk dalam rumah, itu semuanya di kebun itu nggak ada pohon-pohon yang tinggi. Semuanya pendek-pendek, kecil-kecil baru ditanam. Tapi kalau hari ini saudara datang ke rumah kami, ada beberapa pohon yang tinggi besar. Wah, sudah ke sana ke sini, ada yang miring ke depan tapi tinggi, ya. Ada yang menjulang tinggi 15 meter ke atas. Dulunya kecil sekali. Ya. Tapi juga ada beberapa yang hanya di pot, ya, di pot. Dan itu biasanya gak bertahan lama lah. Ada yang sudah mati dan layu dan lain sebagainya. Nah, saudara perhatikan bahwa kalau ada dua tanaman yang seperti itu, yang satu ditanam di tanah, ya. Sehingga ketika ditanam di tanah, dia bisa punya kesempatan untuk berakar ke dalam. Ya. Dan kalau akarnya bagus, maka mau ada angin, mau ada kurang hujan dan lain sebagainya, karena sumbernya dari bawah, dia akan tetap kuat. Tetapi kalau dari tanaman yang hanya ditempatkan di sebuah pot, yang tidak punya akar ke bawah, maka ketika hujannya kurang, ketika sesuatu kondisinya membuat dia kering dan lain sebagainya, maka dia akan cepat layu. Nah, perbedaan dari dua tanaman ini bukan pada jenisnya, tetapi pada posisinya. Yang satu ditanam sehingga dia berakar ke dalam. Nah, kalau dia berakar ke dalam, mendapatkan sumber-sumber air di bawah, maka dia tidak lagi menjadi satu tanaman yang tergantung dari keadaan yang di luar. Kadang-kadang dia bisa melewati musim yang kering, kurang curah hujan dan lain sebagainya. Gak ada masalah. Kenapa? Karena dia mengakar di bawah dan sumber airnya dapatkan dari akarnya. Sedangkan tanaman yang tidak punya akar mungkin kelihatannya bagus. Tapi ketika datang keadaan yang berubah, musim kering, kurang curah hujan, panas terik dan lain sebagainya, maka jauh lebih mudah bagi tanaman yang tidak tertanam untuk bisa layu dan mati. Yang mengerti katakan amin. Nah, dalam kehidupan kekristenan juga sama. Ada seorang Kristen yang tertanam, ada yang tidak. Nah, apakah saudara termasuk seorang yang tertanam atau tidak, itu gak bisa dilihat dari luar. Gak bisa dilihat dari betapa semangatnya kita melayani bahkan. Gak bisa dilihat dari panggung ini. Gak bisa dilihat dari skill atau pelayanan atau apapun yang saudara lakukan. Tetapi bisa kelihatannya ketika tekanan datang. Ya. Ketika tekanan datang, apa yang keluar dari hidup orang itu? Apa yang diperkatakan? Bagaimana dia memutuskan? Apakah dia menjadi seperti tanaman yang layu dalam satu hari? Ketika dia dalam usaha, wah lagi hari ini semangat tuh. Tiba-tiba ada yang kena tipu sama orang. Sama sahabatnya sendiri. Responnya apa? Wah, saya kecewa sama Tuhan.
Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah begini dan lain sebagainya. Kok ini bisa terjadi dalam hidup saya? Layu, saudara. Ya, yang tadinya semangat ibadah sekarang sudah mulai bolong-bolong ibadahnya. Ya, yang tadinya komsel sungguh-sungguh tiba-tiba ketika dia mulai dalam kesibukan. Dulunya sebagai salesman, terus tiba-tiba dipercayakan. Naik ke atas supervisor atau wakil manajer, tiba-tiba sibuk, jadwalnya penuh. Dan ketika sibuk, saudara, tiba-tiba gak ada waktu lagi pelayanan. Tekanan datang, tiba-tiba dia berubah. Nah, seorang yang ditanam dan yang tidak, kelihatannya ketika tekanan itu datang. Jadi kita gak bisa lihat di luar, tetapi ketika ada panas terik, ketika ada yang masalah datang, ketika tekanan datang, apakah akan kelihatan tuh, apakah dia adalah seorang yang ditanam atau tidak. Nah, firman Tuhan katakan begini, yang ditanam seperti Mazmur 1 ayat ketiga. Seluruh kitab Mazmur, saudara, dimulai dari ayat ini. Yuk kita buka. Mazmur 1 ayat ketiga. Siap? Semangat ya. 2, 3. Yang ditanam di tepi aliran. Oke. Apa saja? Oke. Apa saja yang diperbuatnya berhasil? Ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata kuncinya ditanam. Nah, kalau seorang Kristen ditanam, maka yang terjadi adalah ini. Dia satu, menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi di waktu yang tepat meskipun sekian lama kayaknya gak ada perubahan. Tiba-tiba waktunya tiba. Boom. Dia berbuah. Tiba-tiba kayak siapa? Kayak Yusuf, saudara. Di penjara. Melakukan banyak hal tapi gak ada yang berubah. Tiba-tiba satu hari Firaun yang panggil ke atas. Berubah, saudara. Dia akan berbuah pada musimnya. Tiba-tiba Daud di padang. Mengembalakan 2 ekor, 3 ekor domba. Tiba-tiba dipanggil ke rumah. Diurapi jadi raja. Tiba-tiba, saudara. Dia akan berbuah pada musimnya. Dan yang kedua adalah tidak, apa saudara? Layu daunnya. Artinya dia gak lihat lagi hidupnya gak tergantung lagi dari keadaan cuaca. Hidupnya gak tergantung lagi dari musim hujan, musim kering, panas terik, badai dan lain sebagainya. Enggak. Kenapa? Karena dia ditanam. Akarnya ke bawah. Dia mendapatkan sumber hidupnya dari bawah, dari akarnya. Bukan dari keadaan di atasnya. Dan kemudian, apa? Yang ketiga apa? Apa saja? Yuk sama-sama. Apa saja? Mau gak apa saja yang kau berhasil? Katakan sebelahnya, apa saja yang kau perbuat berhasil. Haleluya. Nah, sudah apa saja yang diperbuat berhasil, tiba-tiba kita berpikir sukses. Berhasil, semuanya lancar. Bikin proyek, jalan. Buka properti, sukses. Buka usaha online, langsung naik ke atas. Kita berpikir bahwa keberhasilan adalah seperti itu. Tetapi bahasa aslinya, kata berhasil di sini adalah salak. Salak artinya begini, bahwa bukan hanya orang yang menjalankan sesuatu, saudara, saya tulis ini, berhasil bukan berarti tanpa kegagalan, tetapi tidak akan ada yang sia-sia. Definisi keberhasilan di dalam Tuhan adalah ini. Bukan semuanya lancar, bukan semuanya gak pernah jatuh, bukan semuanya gak pernah mengecewakan, bukan. Keberhasilan definisinya sesuai dengan ayat ini adalah tidak akan ada yang sia-sia.
Jadi meskipun dia jatuh, maka dia akan bangkit. Meskipun dia kekurangan, maka akan ada pemulihan. Apapun yang dialami oleh seorang Kristen yang ditanam, tidak akan ada yang sia-sia. Jadi Tuhan bisa pakai kegagalan kita, hubungan kita yang rusak, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam pelayanan, kegagalan dalam segala macam keputusan. Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk mendatangkan tujuan Tuhan. Itu namanya berhasil. Dan Tuhan kita, puji Tuhan, ya, dia nggak tergantung dengan bahan baku. Dia bisa ambil kegagalan yang terburuk dari seseorang dan rubah untuk mendatangkan kebaikan. Itu Tuhan kita. Dia bisa mendatangkan kekurangan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Kurang, saudaraku. Tapi tiba-tiba semuanya makan kenyang. Haleluya. Jadi keberhasilan yang Tuhan maksudkan adalah, yang Tuhan berikan atas setiap orang yang tertanam adalah, bukan gak pernah gagal. Bukan gak pernah dikecewakan. Bukan gak pernah jatuh, saudara. Tetapi kalau saudara tertanam di dalam Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan bisa pakai untuk tujuan Tuhan. Sudah bayangkan ini, manusia sampah aja bisa didaur ulang tuh. Apalagi Tuhan kita. Dia bisa pakai situasi yang terburuk sekalipun untuk mendatangkan tujuan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi apakah saudara tertanam? Apakah kita hanya menjalankan kehidupan kekristenan kita? Dan itu semua perbedaannya terlihat ketika tekanan datang. Orang-orang yang tertanam, orang-orang yang tidak tertanam kelihatannya ketika masalah datang, tekanan datang, pencobaan datang. Apakah dia teguh berdiri atau tidak? Nah, orang Kristen yang tidak tertanam, dia mungkin punya kebiasaan yang seperti ini. Ya, kalau ke gereja pada waktu semuanya baik, pada waktu semuanya convenient, pada waktu semuanya nyaman, ya saya masuk ke dalam connect group atau persekutuan. Pada waktu saya perlu, ya saya berdoa. Kalau nggak perlu semuanya baik-baik, ya saya jarang berdoa. Itu Kristen yang menjalankan kehidupannya, tapi tidak tertanam. Tapi orang yang tertanam, saudara, dia nggak tergantung dengan keadaan. Mau sibuk, mau berhasil, mau gagal, dia tetap mendekat sama Tuhan. Bagi dia, orang yang tertanam, saudara, memberi adalah satu komitmen di hadapan Tuhan. Yang dia buat di hadapan Tuhan karena dia percaya semuanya daripada Tuhan. Dan dia gak peduli apakah uangnya banyak, uangnya sedikit. Dia akan memberi dengan sukacita. Karena dia tertanam. Bagi dia pelayanan bukan karena semuanya baik, semuanya nyaman, saudara. Bagi dia pelayanan karena dia percaya Tuhan lebih dulu melayani dia. Makanya saya mau memberikan pelayanan saya. Dan segala talenta datang daripada Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Itu adalah orang Kristen yang tertanam, saudaraku. Ya. Dan bahkan orang Kristen kalau nggak bisa dilihat, tertanam atau enggaknya, ya tadi nggak bisa dilihat ketika semuanya dalam keadaan baik. Ketika datang kegagalan, ketika datang cemoohan orang, apa yang keluar daripada dia. Seringkali kita salah. Saya masuk dalam sebuah gereja dekat rumah dulu, tahun 97, saudara. Saya pikir semua orang yang berdasi adalah orang yang dewasa rohani. Saya pikir semua orang kalau bajunya putih-putih pakai jas, wah ini pasti dahsyat sekali nih. Ya, hamba Tuhan pasti luar biasa. Belum tentu, saudaraku. Karena tekanan belum datang. Karena pencobaan belum ada. Kalau ketika orang mengalami semua itu, barulah teruji
Apakah dia berdiri di atas batu karang yang teguh atau tidak? Bahkan yang semangat sekalipun. Ya, gak salah dengan semangat. Tetapi seringkali kita suka keliru. Kita menilai kekristenan dari apa yang nampak aja. Ya, ada yang kalau berdoa, yes, amin, wow. Cingkrak. Ya gak apa-apa dengan itu, saudaraku. Kita harus bersuka cita, amin. Ya, kita berikan yang terbaik. Tetapi itu semua, bahkan yang pelayanan sekalipun tidak menjamin bahwa seseorang sungguh-sungguh tertanam di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan begini. Mari kita buka Matius 13 ayat 20. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu. Terus apa? Dan segera menerimanya dengan gembira. Mungkin dia dengar firman, dia katakan, yes, amin. Dia posting di Instagram story-nya. Yes. Tapi itu gak jaminan, saudaraku. Lihat ini. 21. Tetapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar aja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka ia pun segera apa, saudara? Murtad. Jadi kita gak bisa lihat orang Kristen dari pelayanannya atau semangatnya. Kita bisa melihatnya ketika penindasan itu datang. Apakah dia tetap teguh di dalam Tuhan? Nah, siapa di antara kita yang mau tertanam? Ya, karena tertanam saudara akan bergantung lagi dengan keadaan. Kita terikat, terhubung dengan sumber yang hidup. Nah, ada 3 hal. Tanda orang yang punya hidupnya tertanam. Yang pertama adalah orang yang tertanam itu ini, punya posisinya. Ya, dulu pas lagi masuk rumah tuh ya, kami masuk rumah kami awal tahun 97, ditaruh di situ ada tanaman, ya nggak pindah, di situ tetap. Sekarang sudah 15 meter tingginya. Jadi setiap orang yang ditanam ya, di tepi aliran air, dia nggak pindah-pindah, saudara. Dia nggak berkeliaran, dia nggak melompat-lompat mencari aliran-aliran yang lebih baik, tetapi tetap di dalam posisinya. Itu tetap. Baik itu posisi yang baik, yang dia suka atau dia nggak suka. Kenapa? Karena Tuhan yang menetapkan dia. Dalam Kolose 2 dikatakan ayat ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas Tuhan. Tuhan mau kita berakar di dalam dia, tetap di dalam dia. Tetap di mana Tuhan telah menetapkan kita. Jadi kita menetapkan diri bukan karena usaha atau keinginan kita. Di dalam Tuhan, setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, Tuhan yang menempatkan dia. Makanya Yesaya katakan Yesaya 61 ayat 3b dikatakan supaya orang menyebut mereka pohon apa? Tarbatin kebenaran, tanamannya siapa? Tuhan. Tanaman Tuhan, bukan tanaman kita. Kita nggak menempatkan diri selalu di mana kita mau. Saya nggak menempatkan diri selalu di mana kita suka. Dulu saya ditempatkan pada waktu masuk dalam gereja lokal, saudaraku. Ditempatkan menjadi penerjemah, tumpang tangan. Terus satu hari ditempatkan menjadi bendahara. Saya bilang, apa itu ya? Jadi sekretaris. Apa itu, tulisan saya pun susah dibaca kok. Ya, kadang-kadang saya bilang, Tuhan ini bukan saya. Tapi Tuhan tempatkan di situ. Yang mengerti katakan amin.
Dan kalau Tuhan tempatkan di situ berarti itu adalah tepi aliran air. Masuk di dalam connect group persekutuan. Hanya 2-3 orang. Kayak gak ada masa depan, saudara. Tapi Tuhan tempatkan di situ. Itu tepi aliran air bagi saya. Dan setiap minggu 2, 3, kalau banyak 5 orang. Tiba-tiba berbuah pada musimnya. Tiba-tiba hamba Tuhan datang. Chandra, kamu buat sendiri persekutuan di rumah. Ada waktu Tuhan, saudara. Yes? Ya. Jadi orang-orang ini yang ditempatkan Tuhan bukan selalu pada sesuai kemauannya. Bukan selalu sesuai dengan keinginannya. Dan kadang-kadang susah bagi kita untuk ditempatkan di tempat di mana saudara gak suka. Ya itu ya? Ya. Dan saat ini, hari-hari ini saudara, kita punya banyak pilihan. Kalau gereja yang asingnya terlalu dingin, saudara bisa pilih gereja yang hangat. Gitu? Ya. Bisa pilih, dalam 10 kilometer dari sini ada 50 gereja, saudara. Ya, gereja yang ini, gereja yang lebih sempuk kursinya. Ada. Ya. Dan kita punya banyak pilihan. Masuk ke dalam komsel, masuk ke dalam persekutuan. Gak suka, pindah. Di sini gak ada, di luar banyak, saudara. Masuk dalam pelayanan gak suka. Ini pemimpinnya pika sebelen. Pindah dia. Datang ke gereja, ini asyarnya gak memandang saya. Ada seorang notaris, saudara. Gak di sini orangnya ya. Datang ke gereja. Pada waktu disalamin, gak dipandang mukanya. Pindah gereja, saudara. Dunia ini terlalu banyak pilihan, terlalu mudah orang untuk pindah-pindah. Khotbahnya, kekerasan suaranya. Pindah, saudara. Kelembutan, pindah juga. Jadi dunia ini terlalu banyak pilihan sehingga orang sukar tertanam di aliran yang Tuhan mau. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Saudara, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, engkau harus tetap tinggal dalam posisimu. Saya tulis ini, kita tidak akan bertumbuh kalau tidak mau menetap. Tidak bisa juga berbuah kalau tidak mau tertanam. Kalau selalu dipindah-pindah jadi turis rohani. Apa ya turis rohani? Ada gak ya? Ya pindah-pindah lah. Ya, dari sini ke situ, dari sini ke sini. Apalagi kemarin pandemi ya. Ada orang yang bisa keliling 10 gereja. Online ini. Cari yang mana khotbahnya menyenangkan hatiku. Tapi di sini enggak ada. Enggak ada yang apa? Enggak ada lah ya. Ya, kita terlalu banyak pilihan dan sukar untuk menetap. Tapi orang yang berbuah adalah orang yang menetap, saudara. Suka atau enggak suka dia akan bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Karena aliran Tuhan akan mengalir lewat kehidupannya. Yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, orang yang ditanam, dia akan tetap dalam posisinya. Yes? Yang kedua, orang ditanam adalah orang yang akan melewati proses. Karena firman Tuhan katakan, engkau akan berbuah pada musimnya. Pada musimnya. Jadi ada musim untuk berbuah. Di dalam kekristenan hari ini kita ditanam bukan berarti besok akan berbuah. Berbuah itu selalu pada musimnya. Ya. Kapan berbuahnya kita nggak tahu. Kalau saudara menanam pohon hari ini ditanam pohonnya, mungkin besoknya kita nggak lihat muncul. Tetapi ketika kita nggak lihat bukan berarti nggak ada pertumbuhan. Dia sedang mengakar ke dalam. Ya.
Sedang mempersiapkan akar-akarnya. Saya ketemu dengan hamba Tuhan yang melayani, saudara. Saya bilang, kenapa kamu bisa mengalami gereja pertumbuhan yang luar biasa? Dari sekian ratus, 20 tahun, mau apapun yang dilakukan, gak bertumbuh, saudara. Tiba-tiba satu waktu, ribuan. Apa yang berubah? Gak ada. Ternyata selama ini adalah waktunya Tuhan untuk mempersiapkan akar-akarnya. Waktu, pas waktunya, geras keluar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan, kita akan berbuah pada musimnya. Katakan sebelah yang kau akan berbuah pada musimnya. Ada musim sehingga setiap kita akan berbuah. Musim yang tepat. Dan ketika kita melewati proses untuk di bawah berakar, saudaraku. Di bawah gelap. Kita sedang berakar ke dalam itu pasti gak enak. Ya tuh ya. Ya. Kita mau buahnya tapi gak mau prosesnya. Seringkali kita mau, Tuhan kapan aku menuai, tapi gak mau melewati prosesnya. Karena lama dan lain sebagainya. Karena harus besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya ketika Daud diurapi jadi raja di rumahnya. Dia gak besok jadi raja. 13 tahun kemudian, saudara. Kejar-kejar oleh Saul. Mau dibunuh tanpa salah dan lain sebagainya. Itu proses yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan Tuhan yang menyebabkan proses itu, saudaraku. Ada pekerjaan si jahat. Saul dipakai oleh si jahat dan lain sebagainya. Tapi di luar, di samping itu pun, dalam permasalahan itu pun Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa pakai yang buruk menjadi yang baik. Dan ini selalu ketika kita dalam proses, apakah saudara tetap mau tertanam? Yes? Saya sering kali tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan tuh pakai kesulitan gitu loh? Kenapa sih Tuhan pakai kesulitan untuk membentuk orang? Tuhan gak menyebabkan kesulitan. Sudah tahu yang menjual Yusuf menjadi budak, ya, itu adalah kehendak yang jahat. Kakak-kakaknya karena evil spirit dia menjual dia. Tapi Tuhan bisa pakai yang buruk menjadi yang baik. Dan saya bertanya, Tuhan kenapa Tuhan mau pakai yang buruk menjadi baik? Gini saudara, seringkali yang kalau kita semuanya dalam keadaan baik, mudah bagi kita untuk gak mendekat sama Tuhan. Seringkali yang mendatangkan perubahan hidup dalam orang adalah ketika dia mengalami kesulitan. Ketika kita masalah, ketika kita dalam kegagalan, ketika dalam kefefet. Ya kan? Baru kita berharap sama Tuhan. Kita mendekat, kita berseru sama Tuhan. Saya ingat dulu ketika saya awal-awal menikah. Mau mendapatkan seorang anak tapi belum dapatkan. Ya, kami keliling-keliling mendekat. KKR ini kami ada di situ. Di Jakarta lagi ada seorang hamba Tuhan yang begini begitu. Ayo kita ke Jakarta, datang di situ. Ada seorang hamba Tuhan yang begini, datang mendekat selalu. Kenapa? Karena kefefet. Yang pernah kefefet katakan, aduh. Kita mendekat karena kita sedang tertekan. Sebelum ada usaha, saudara, saya datang ke gereja. Satu minggu bisa 8 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu 2 kali. Berapa kali itu? Ya kurang lebih segitu. Datang di menara doa 5-6 orang duduk di ujung, saudara. Karena kefefet. Kita mendekat ketika kita sedang memerlukan. Makanya saudaraku, seringkali Tuhan bisa pakai kesulitan untuk membawa orang mendekat. Siapa tahu di antara kita yang sedang mendekat ada sedang dalam kesulitan. Yang kedua,
kedua adalah perubahan hidup orang bisa terjadi di dalam kesulitan. Yes? Ya. Saya kemarin dengan keluarga pergi ke sebuah rumah. Orangnya terkenal agak tinggi ya. Kalau bicara agak sombong. Wah, saya adalah yang terbaik dan lain sebagainya. Tapi kemarin ketemu, sudah gak kenal di sini. Jadi jangan tanya siapa. Bukan orang gereja sini ya. Ya. Nun jauh di sana. Dan saya gak sebut namanya. Tapi saya lihat, bercakap-cakap saya bilang, wah orang ini berubah nih. Dulu selalu saya hebat dan lain sebagainya. Sekarang berubah saudaraku. Dan saya selesai dari pertemuan, saya ngobrol sama istri saya dan anak-anak saya. Kamu lihat gak ada yang berubah? Ya, sekarang sudah gak meninggi lagi. Kenapa? Karena saya tahu beberapa waktu sebelumnya ngalamin permasalahan. Nah, seringkali kesulitan mendatangkan perubahan dalam hidup orang. Ya, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Ketika melewati kesulitan, tiba-tiba dia come up different. Pastor Kolong sering sampaikan ini di dalam khotbah-khotbahnya, jadi saya cerita juga. Ya, dulu wah luar biasa gimana, wah menjadi orang yang terkenal sekali pakai Tuhan. Tapi ketika dia melewati dapur api, saudaraku, berubah. Banyak hal yang berubah dalam hidupnya yang sering kali dia saksikan. Kalau saudara lihat YouTube-nya, kadang-kadang dia saksikan ini. Kesulitan bisa mendatangkan perubahan dan Tuhan bisa pakai kesulitan. Amin. Pastor ini dulu orangnya sombong, saudaraku. Boleh curhat gak ya? Boleh ya? Suka balap-balapan. Jadi kalau jam 11 malam keluar cari musuh. Cari musuh balap. Betul ya. Puji Tuhan punya, dulu belum istri ya. Selalu mendoakan dan lain sebagainya. Oh saya bisa. Tiba-tiba mobilnya hilang. Hilang sudah. WC bablas hilang. Ini bukan, ini terjadi, hilang mobilnya. Dirampok saudara. Wah itu kesulitan berat. Kesulitan berat. Jadi gak ada balap-balapan lagi ya. Kan gak ada mobil ya. Jadi gimana? Saya menangis sama istri saya. Sekarang udah istri, dulu masih pacaran. Aduh gimana ya, lain sebagainya. Berubah saudaraku. Ya jadi hati-hati. Gak boleh sombong. Kata sebelah jangan sombong. Ya. Ya kesulitan kadang-kadang bisa mendatangkan perubahan dalam hidup orang. Haleluya. Dan proses itu memang gak enak, memang sulit dan lain sebagainya. Tapi Tuhan janjikan begini. Kalau engkau di dalam proses, kita bilang, Tuhan keluarkan aku dari proses ini. No. Jangan saudara. Tuhan bisa hadir dalam prosesmu. Yes. Daniel tetap masuk ke gua singa. Sadak Mesak Abednego tetap masuk ke dapur api. Sedangkan di antara kita mungkin berdoa, Tuhan jangan jauhkan aku dari dapur api, jauhkan aku dari gua singa. No. Cara Tuhan bisa menolong saudara, bisa mengeluarkan saudara, bisa menghindari saudara dari masalah, atau kau mengalami masalah, Tuhan hadir di situ. Bagi Tuhan sama aja. Dia gak tergantung dengan keadaan atau bahan bakunya saudara. Meskipun Sadak, Mesak, Abednego, lihat ini. Ketika dia masuk dapur api, Daniel 3:25 dikatakan gini. 3 orang yang masuk. Tetap dapur api masuk. Tetapi apa yang terjadi? Yuk sama-sama katakan ini. 2, 3. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Tuhan sertai kita. Saya percaya Tuhan sertai kita dalam proses. Ya, berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Ya, dan kita bersyukur bahwa Tuhan sertai kita. Dan seringkali mujizat, saya tulis ini mujizat bukanlah selalu
Waktu Tuhan mengeluarkan kita dari masalah. Itu kebanyakan orang Kristen berdoa, Tuhan lepaskan aku dari masalah. Nggak selalu mujizat Tuhan demikian. Nggak selalu. Tuhan bisa lakukan, tapi nggak selalu, saudaraku. Tapi mujizat bisa terjadi meskipun kita ada di dalamnya. Tuhan bersama dengan kita. Ya, jadi mujizat bukanlah sewaktu Tuhan mengeluarkan kita dari masalah, tetapi karena Tuhan bersama kita di dalamnya. Amin. Yang terakhir, orang yang ditanam punya tanda ini. Dia ada perlindungan. Saudara mau gak tidak layu daunnya? Lambaikan tangannya kalau saudara mau. Katakan sebelahnya, tidak layu daunnya. Katakan sebelahnya, daunmu tidak akan layu. Saya boleh undang Ibu Boris ke depan. Tidak akan layu. Artinya dia orang yang ditanam gak lagi tergantung dengan panas terik, kekeringan, kondisi di luar. Dia gak layu. Kenapa? Kalau orang ditanam, dia sudah menemukan sumber kehidupannya yang tidak bisa disentuh oleh keadaan. Kalau dia masuk ditanam, dia rambatkan akarnya. Dia kena sumber-sumber airnya. Maka meskipun kemarau, meskipun kekeringan, tidak akan layu daunnya. Yes? Ya. Di mana saudara bisa berakar? Di mana engkau mengakarkan dirimu? Itu yang membuat apakah kita jadi orang Kristen yang tergoncang atau tidak. Ada satu ayat yang saya mau bagikan pada saudara. Dan saya berdoa Roh Kudus bekerja. Ketika engkau mendengar ini, kalau saudara mau belajar mengakarkan diri dalam hal ini, maka kehidupan kekristenan saudara, kau bisa mengalami kegagalan, kau bisa mengalami kekecewaan, tetapi saudara tidak akan layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat berhasil. Tapi akarmu harus pada ini, yang satu ini. Sudah siap? Ini akarnya. Efesus 3 ayat 17. Yuk sama-sama. 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Orang yang tidak tergoncang adalah orang yang berakar dalam kasih Tuhan. Dia gak berakar di dalam keadaannya. Dia gak berakar dengan kesuksesannya. Dia gak berakar terhubung dengan rekening banknya. Atau perasaannya. Atau berapa jumlah followernya atau like-nya. Dia berakarnya kepada kasih Tuhan. Maka kalau orang berakar kepada kasih Tuhan, maka firman Tuhan katakan, dia tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena waktu kita berakar dalam kasih Tuhan, keadaan akan kehilangan kuasanya atasmu. Orang yang berakar kepada kasih Tuhan, maka keadaan akan kehilangan kuasanya atas saudara. Kita bisa mengalami jadi orang Kristen sepanjang tahun ini, mengalami hal yang tidak terduga, hal yang kita suka maupun kita gak suka. Tapi orang yang berakar dalam kasih Tuhan, dia mengenal kasih Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia gak tergoncangkan. Kemarin saya berbicara dengan satu orang. 10 tahun dia bekerja dalam sebuah perusahaan. Sukses jadi manajer besar dalam perusahaannya. Punya fasilitas, punya pendapatan yang cukup, semuanya aman. 10 tahun. Lalu pindah sebuah perusahaan di luar kota. Masuk 3 bulan. Dia pikir akan menjadi lebih baik. Tiba-tiba putus masa probationnya.
Wah, dia nangis, dia berat sekali. Selama 10 tahun ini sudah enak, sudah baik-baik. Kenapa? Nangis, saudara. Orangnya nggak di sini ya. Dan puji Tuhan dia punya istri yang bijak. Dia ketemu dengan istrinya dan istrinya sampaikan ini. Karena dia kehilangan jati dirinya, dia kehilangan security-nya, keamanannya. Karena dia berakarnya kepada jabatan, dia berakarnya kepada pekerjaannya, statusnya. Dan istrinya sampaikan, no, apapun yang kamu alami, Tuhan tetap baik. Wah, itu membuat dia menangis, saudaraku. Ya, itulah orang yang mengakarkan dirinya kepada kasih Tuhan. Tidak tergoncangkan. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang Tuhan berikan ketika kita saat dalam keadaan terburuk sekalipun. Keadaan apapun yang kau alami, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saudara pada menjadi orang Kristen yang menjauh, sudah menjadi orang Kristen yang gagal, yang jatuh dalam dosa, yang jatuh dalam kebiasaan yang buruk. Balik lagi, jatuh lagi, balik lagi, jatuh lagi. Tapi kasih Tuhan terhadap saudara tidak pernah berubah. Karena firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Yohanes 1 Yohanes 4 dikatakan demikian. Yuk sama-sama 2, 3 apa? Allah adalah kasih. Jadi dia mengasihi saudara bukan karena prestasimu. Dia mengasihi saudara bukan karena perilaku saudara. Dia mengasihi saudara karena dia adalah kasih. Sama seperti api tidak memilih untuk panas. Air tidak memilih untuk basah. Kenapa? Karena memang itulah mereka. Maka Tuhan mengasihi karena dia adalah kasih. Maka itu dalam keadaan apapun kita ngalami sepanjang tahun ini, sudah bisa berkata, Allah adalah kasih. Tuhan mengasihi saya. Ketika baik atau buruk. Yang bersyukur katakan amin. Dan firman Tuhan katakan kasihnya tidak berubah. Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan. Apa? Tidak berubah. Kasihnya gak berubah, saudaraku. Kasih, bayangkan saudara, orang yang berakar di dalam kasih Tuhan. Dia kenal kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan gak berubah. Aku boleh gagal, aku boleh jatuh. Tapi kasih Tuhan gak berubah. Allah mengasihi aku. Dan saudara bisa datang ke kantormu. Mungkin dalam keadaan susah. Saudara bisa bilang sama Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau adalah kasih. Dan Engkau mengasihi aku. Yes. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun. Tidak ada, saudaraku. Makanya orang yang berakar di dalam kasih ini. Lihat ini. Dalam 1 Yohanes ini ayat terakhir. 4 ayat 18. Yuk sama-sama dengan suara keras. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna apa? Melenyapkan ketakutan. Orang yang berakar di dalam kasih Tuhan. Unshakable. Bagaimana orang menggoncangkan seseorang yang berakar di dalam kasih Tuhan? Gak bisa, saudara. Gak bisa. Kenapa? Karena dia mengakarkan dirinya kepada kasih yang tidak pernah berubah. Dalam setiap keadaan. Dan orang itu yang akan menjadi orang yang tidak pernah takut. Khawatir bisa datang, tapi dia tidak akan tinggal dalam ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Maka itu jadilah, ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama adalah posisi. Yang kedua adalah prosesnya. Yang ketiga adalah tidak layu daunnya, ada perlindungan. Bagi setiap orang yang tertanam. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau tertanam? Jadi orang yang ditanam di tepi aliran air. Tetap tinggal. Meskipun kita mungkin gak suka.
berhenti untuk berlari-lari, saudara. Kita tetap tinggal di tempat Tuhan tempatkan. Dan proses itu berjalan. Dan kau akan berbuah pada waktunya. Izinkan Tuhan bekerja di dalam ketidaksempurnaan keadaan kita. Kalau akarmu kepada kasih Tuhan, sudah mungkin melihat hubungan yang rusak, sudah bisa melihat permasalahan apapun, tapi sudah bisa tetap teguh, unshakable, tidak bisa digoncangkan, karena kau terikat dengan kasih Tuhan. Kau bisa berkata kepada keluargamu yang mungkin hari ini belum ideal, hubunganmu masih gak baik. Kau bisa berkata, Tuhan, Engkau adalah kasih. Dan kau bisa datangkan pemulihan karena kau menyertai aku. Kalau saudara itu angkat tanganmu tinggi-tinggi, yang mau tertanam, tetap tinggal dalam posisimu. Terima kasih Bapa. Mari naikkan ucapan syukur, saudara. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. naikkan pujian ini dengan ucapan syukur, dengan sungguh hati. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu. Selalu melekat. Kami mau menetap di aliran Tuhan, tetap tinggal dalam aliran. Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Beri angkat udahkan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan punya rancangan yang begitu indah dalam hidupmu. Dan dialah yang menetapkan kau di tepi aliran air. Dan kau akan mengakar dalam kepada kasih Tuhan. Lewati proses apapun yang kau alami, Allah akan tetap mengasihi engkau. Karena kasihnya tidak pernah berubah bagimu. Nyata bagi saudara. Dan kau akan berbuah pada musimnya. Pada musimnya. Meskipun selama ini mungkin kau gak melihat perubahan. Dalam keluargamu, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang kau alami. Tapi akan datang waktunya kau akan berbuah pada musimnya. Karena pekerjaan Tuhan tidak akan terhambat oleh keadaan. Akan mengalir aliran hidup itu. Dan kau akan berbuah pada musimnya. Tidak layu daunmu. Ada perlindungan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan sukacita. Kami tahu firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari angkat tangan saudara. Tuhan memberkatimu. Dan Dia melindungi kita. Dia sinari saudara dengan wajahnya. Memberikan kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah Roh Kudus akan mengingatkan. Dia akan menguatkan. Melewati apapun dalam proses Tuhan. Kau akan berbuah pada musimnya, bahkan buahmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus yang telah terima ini, ucapkan syukur sama-sama, katakan amin. Katakan kiri kanannya happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.